Esensi ajaran agama tentunya di sini, ya, memperhatikan kemanusiaan, memperhatikan keadilan, memperhatikan kemaslahatan umat, memperhatikan perdamaian, tidak adanya konflik, tidak ada kekerasan dan seterusnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuril muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Kami muliakan Bapak Rektor UIN Sayyid Ali Tulung Agung. Bapak Rektor saat ini kalau tidak salah sedang berobat di Malang. Marilah sebelum saya menyampaikan materi, kita bersama-sama berdoa yang untuk beliau, mudah-mudahan beliau dikaruniai kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan nanti kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dulu, ya, dengan harapan, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau Pak Rektor diberi kesehatan. Ini yang jadi kabul usul rasuli karena kulli suri wa ma'an Allah yashfi. Rektor UIN Tulung Agung syifaan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Terima kasih. Yang kami muliakan Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Bapak Ibu Dekan, Bapak Kabiro, Wakil-wakil Dekan, dan semua pimpinan yang ada di kampus ini, yang saya hormati para narasumber yang sangat luar biasa, Prof. Mahmud Arif, teman saya sudah lama yang sejak kuliah sampai dengan saat ini. Beliau sangat luar biasa, dosen, seorang profesor di ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan Islam, PAI, pendidikan agama Islam, dan juga Prof. Ainun. Prof. Ainun juga teman sudah lama. Ya, sudah lama saya kenal sudah sekian tahun yang lalu ketika saya ini mungkin turut mengajar dulu masih di AIN Tulung Agung, ya. Jadi dulu masih di AIN Tulung Agung, saya mengajar di S2 di sini, mas-mas mbak ya. Saudara moderator yang saya hormati, Mas Muna, ya, Husnul Muna. Kemudian adik-adik mahasiswa mahasiswi UIN Tulung Agung yang kami banggakan, kami cintai semuanya, ya. Baik adik-adik, Pak Serot akan supaya tidak ngantuk, Pak Serot berdiri nggak apa-apa, ya? Ya, baik. Jadi ini judulnya adalah moderasi beragama dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Ini, ya. Tadi Pak Mahmud Arif sudah mengatakan, ya, ada sinyalemen kalau moderasi beragama itu titipan barat. Ada orang punya pandangan begitu, adik-adik, ya. Nah, maka coba kita lihat Al-Quran dan Sunnah Nabi. Apakah moderasi beragama ini memang diajarkan oleh Islam ataukah tidak, ya kan? Nah, ini akan saya buktikan bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW mengajari kita agar moderat dalam beragama. Ya, ini kuncinya, ya. Baik. Lanjut Mas pendahuluannya. Mas panitia, oh ya, dan ini pendahuluannya. Mengapa ini penting dulu, adik-adik, ya? Mengapa seminar, mengapa training, mengapa workshop moderasi beragama itu penting?
bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Betul atau betul? Ya. Ya, baik. Bangsa Indonesia ini yang wilayahnya mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Aceh sana ya sampai dengan Papua, itu tentunya bangsa yang sangat plural. Dari sisi suku sangat banyak, dari sisi bahasa begitu juga, bahkan dari sisi agama juga sama ya. Agama yang diakui memang di Indonesia adalah agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu ya. Tetapi di dalam agama ini masing-masing, di Islam banyak alirannya, di Kristen juga sama, di Katolik juga begitu, sampai dengan Konghucu. Jadi bangsa kita ini adalah bangsa yang plural ya, yang oleh karena pluralitas ini, karena kita plural, karena kita beragam, maka kemudian kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu ya adik-adik ya kan? Tidak boleh perbedaan agama menjadi sumber konflik, tidak boleh perbedaan suku menjadi sumber konflik, tidak boleh perbedaan mazhab menjadi sumber konflik. Justru sebaliknya, keberagaman ini, keberbedaan ini menjadi kunci agar kita bisa membangun peradaban Indonesia yang lebih maju. Karena orang beragam, lalu pemikirannya berbeda-beda, lalu kemudian hasil dari pemikiran ini menciptakan peradaban yang sangat luar biasa. Nah, sekali lagi adik-adik, bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural, yang harus kita kemudian jaga persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini ya adik-adik. Baik, tetapi di sisi lain adik-adik, kalau kita perhatikan ya, kalau kita cermati, maka kita akan mendapati bahwa ada gerakan-gerakan keagamaan tertentu yang radikal. Yang radikalnya di sini radikal negatif. Nih adik-adik ya, nih anak-anak muda, adik-adik semua kan generasi muda. Generasi muda itu salah satu yang dibidik, yang diarah, yang disasar oleh gerakan-gerakan yang tidak moderat ya. Jadi harus berhati-hati ini, para mahasiswa, mahasiswi, adik-adik semua harus teliti ya, harus sampai kemudian terjebak di dalam memasuki gerakan yang radikal. Cirinya gerakan radikal yang negatif, satu, tidak bersikap toleran. Tidak bersikap toleran terhadap agama lain dan juga terhadap aliran lain. Jadi tidak mau menghormati perbedaan. Pokoknya yang benar ini adalah saya sendiri, kelompok kami sendiri, yang lain semuanya salah, yang lain masuk neraka, yang lain tersesat. Jadi ini ada kelompok-kelompok tertentu, keagamaan tertentu, semacam itu. Yang pertama, sikap tidak toleran kepada aliran lain, tidak toleran kepada agama lain, ya ada kepada umat lain. Jadi itu intinya bahwa semuanya salah, yang benar adalah saya, yang benar adalah kelompok kami. Nah ini yang tidak boleh ya. Ini gerakan radikal yang negatif semacam itu. Nah kemudian yang kedua, suka melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda pendapat. Baik kekerasannya itu fisik maupun kekerasan psikis ya. Kekerasan fisik misalnya, pokoknya seorang mudah menampar orang, seseorang mudah melakukan apapun ya, pokoknya membunuh karena perbedaan pendapat. Misalnya kayak waktu melakukan gerakan-gerakan terorisme ya, gerakan-gerakan teroris itu juga sering dilakukan oleh gerakan-gerakan radikal yang negatif. Termasuk juga adalah mereka melakukan kekerasan secara psikis. Contohnya kekerasan secara psikis, umpamanya kita berbeda pendapat. Ya, saya misalnya berbeda pendapat dengan si A. Saya ini radikal misalnya. Radikal negatif saya mengatakan kamu nanti masuk neraka ya. Karena kamu begini, kamu masuk neraka. Kamu kafir, kamu ini. Nah, itu kekerasan psikis. Ya. Ini caranya orang-orang yang gerakan-gerakan radikal
Kalau fisik itu kan ketahuannya, maka yang dilakukan sekarang, yang banyak dilakukan oleh gerakan-gerakan radikal itu adalah kekerasan psikis, kejiwaannya yang dihantam oleh mereka. Maka adik-adik kalau lihat YouTube, kalau lihat Twitter, ya kata-kata kasar diberikan kepada orang-orang tak siapa, kita tidak mengerti, biasanya ada nama saja ya, nama samaran, lalu dia melakukan kekerasan dengan bahasa yang menyakitkan adik-adik semua, menyakiti kita semua secara psikis. Itu contoh gerakan-gerakan radikal ya. apapun namanya, kita tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi banyak ya, ada sebagian yang itu. Baik, yang ketiga itu juga tidak menghormati. Gerakan radikal tidak menghormati budaya lokal. Mereka belum memahami budaya lokal. Mereka tidak mengerti apa maksudnya tradisi-tradisi tertentu, tetapi mudah menyalahkan orang, mudah menyalahkan budaya itu, ya. Padahal tidak mengerti. Nah, ini yang terjadi pada sekarang ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sebagian gerakan yang tidak moderat, gerakan radikal negatif ini tidak memiliki komitmen kebangsaan. Mereka ingin merubah negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin menggantikan Pancasila yang sebenarnya sangat mulia, sangat sesuai dengan bangsa Indonesia, digantikan dengan yang lain. Nah, yang digantikan dengan sistem pemerintahan yang lain. Nah, ini gerakan radikal yang negatif yang punya pandangan yang semacam ini. Lanjut, Mas. Nah, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ya mengajak kita untuk bersikap moderat yang definisinya seperti ini ada ya. Moderasi beragama yang disusun oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memberikan definisi ini. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan perilaku beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejarmentahkan esensi ajaran agama. Esensi ajaran agama tentunya di sini ya, memperhatikan kemanusiaan, memperhatikan keadilan, memperhatikan kemaslahatan umat, memperhatikan perdamaian, tidak adanya konflik, tidak adanya kekerasan dan seterusnya ya. Nah, ini kita tekankan dalam rangka apa? Dalam rangka melindungi martabat kemanusiaan. Kita semua masing-masing ini adalah kita semua baik, meskipun berbeda agama, tetapi sama manusianya. Walaqad karramna bani Adam. Kira-kira begitu. Membangun kemasyarakatan umum, lalu berprinsip keadilan, berimbang dan mengikuti konstitusi yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi cara pandang kita, cara pikir kita, perilaku kita, sikap kita yang moderat itu ya. Mengikuti ajaran-ajaran agama secara esensi. Yang esensi dari agama sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya, kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan, kedamaian dan seterusnya. Semua agama mengajarkan ini, nilai-nilai yang prinsip itu ya. Baik, lanjut Mas. Karena waktu ya. Nah, maka moderat ini adik-adik ya. Sikap moderat ini satu objeknya adalah diri kita sendiri. Diri kita harus moderat juga ya. Lalu sikap moderat ini diberikan kepada masyarakat. Kita bersikap kepada masyarakat berarti kepada orang lain, apakah itu keluarga maupun masyarakat pada umumnya, ya kan? Lalu yang ketiga adalah kebudayaan. Kita bersikap, bertindak, berpikir, cara pandang terhadap kebudayaan itu juga harus moderat ya. Dan yang terakhir adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila serta peraturan perundangan. Ya, ini yang menjadi objek moderasi kita. Baik, kita coba satu-satu, kita petani satu-satu ya Mas ya. Sekarang saudara mungkin bertanya, apa dasarnya Pak bahwa kita harus moderat? Ya kan? Apa dasarnya kita itu? Mana hadisnya? Mana Qur'annya? Baik, pertama coba kita lihat. Suatu ketika ya,
Ini ada satu riwayat ada satu hadis yang sahih ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nih, mengapa ini moderat menjadi penting ya? Sikap moderat, sikap beragama yang moderat itu menjadi penting. Itu dasarnya misalnya nih hadis Nabi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ja'a salah satu rahbin min ashabin Nabi. Datanglah 3 kelompok sahabat kepada ila azwajin Nabi, ke istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi datang 3 sahabat. Ada yang mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan 3 kelompok. Salah satu rahbin. Oke lah, ini ada 3 kelompok sahabat datang. Sowan kepada istri-istri Nabi Rasulullah SAW. Salah satunya adalah yang didatangi Siti Aisyah. Lalu para sahabat ini setelah sampai di hadapan Siti Aisyah radhiyallahu anha, mereka bertanya adik-adik tentang kanu atau hum kanu aluna an ibadatin Nabi. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira begini, wahai Aisyah, yang dilakukan oleh Rasulullah itu apa saja sih? Kira-kira begitu. Ibadahnya bagaimana sih wahai Siti Aisyah? Lah Siti Aisyah menjawab aja, ya Rasulullah pasti mengamalkan sholat 5 waktu wahai para sahabat. Ya. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dilakukan oleh kanjeng Nabi. Lalu kanjeng Nabi sholat sunnah. Kemudian malam hari ada tahajud. Kemudian Rasulullah ini berpuasa dan seterusnya terus dilakukan apa yang diterangkan oleh Siti Aisyah komplit. Setelah diterangkan panjang lebar oleh Siti Aisyah, lalu mereka berpikir adik-adik. Dan mereka bertanya, fa'aina nahnu minan Nabi. Di mana posisi kami kalau dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Laqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu kan sudah diampuni dosanya, kesalahannya diampuni, baik ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, ya kan? Baik itu yang sudah berlalu maupun yang akan datang, itu Allah sudah mengampuni, kata para sahabat begitu. Maka fa'aina nahnu minan Nabi. Di mana nih posisi saya ini? Di mana posisi kami ini kalau dibandingkan dengan Rasulullah? Kami masih banyak dosa, tetapi kami sholatnya juga mungkin kewajiban sholat yang fardu dilakukan, tetapi sholat sunnahnya seenaknya saja, puasa juga seenaknya saja, puasa sunnah misalnya kan begitu ya. Maka mereka bertanya pada diri mereka, fa aina nahnu minan Nabi. Di mana posisi kami dibandingkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya adik-adik secara singkat, salah satu kelompok atau salah satu orang di antara mereka mengatakan begini, fa amma ana fa usalli kullal lail wala ana. Mulai saat ini, katanya seorang sahabat ya, saya akan sholat malam dan tidak tidur. Coba perhatikan ya adik-adik ya, saya akan sholat malam dan saya tidak akan tidur, kata seorang sahabat. Jadi kira-kira setelah sholat isya jamaah, setelah itu sholat sunnah sampai subuh tidak tidur. Satu orang sahabat mengatakan begitu ya. Lalu sahabat yang kedua mengatakan apa? Wa amma ana fa asumu kullad dahri. Saya akan berpuasa setiap hari sampai 1 tahun. Hari ini puasa, besok puasa, besok lagi puasa, terus puasa, kecuali yang diharamkan. Ya. Nih, jadi ada yang berniat sholat malam terus, ada yang berniat mau puasa terus, dan yang ketiga mengatakan apa?
sahabatnya ketika mengatakan wa anna adapun saya fa'atazilun nisa, saya akan menjauhkan dari kaum wanita, gitu Mas, laki-laki soalnya ya kan. Lalu saya akan sholat terus, saya akan puasa terus, saya akan baca Quran terus, tidak perlu mikir istri, tidak perlu mikir anak-anak. Sahabat yang ketiga mengatakan begitu. Adik-adik, kalau saya tanya, niat para sahabat itu baik atau tidak pada dasarnya, pada prinsipnya? Awalnya baik, betul ya? Mau sholat terus ya Mas ya, mau puasa terus, mau beribadah terus, tidak perlu memikirkan suami, tidak perlu memikirkan istri, tidak perlu memikirkan. Tapi Rasulullah kemudian datang. Rasulullah dari arah dapur itu datang, tapi sebelumnya Rasulullah mendengarkan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan begini, "Laqad sami'tu annakum kuntum taquluna kadza wa kadza." Saya sudah mendengar loh Mas, kamu mengatakan mau sholat tahajud kan, mau sholat malam toh, tidak akan tidur toh. Iya ya Rasul, memang saya mengatakan begitu. Mengapa kamu akan lakukan yang semacam itu? Lah, setelah saya mendengar Siti Aisyah mengatakan jenengan rajin begini sebenarnya jenengan kan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, fa aina nahnu wa aina anna minka ya Rasulullah. Di mana posisi saya kalau saya tidak meniru yang begini? Rasulullah masih senyum-senyum dia. Ibu masih karena punya niat baik. Lalu yang kedua, sampai yang kedua mengatakan mau puasa terus kan sepanjang tahun. Hari ini puasa, besok puasa terus kecuali yang diharapkan. Ya memang ya Rasul, saya mengatakan begitu. Kenapa kamu melakukan itu? Ya sama dengan temanmu. Temanku tadi mengatakan kalau posisi kami tidak ada artinya kalau dibanding dengan jenengan, maka kami ingin meningkatkan derajat kami dengan cara puasa. Rasulullah belum memberikan komentar. Yang ketiga, sampai Mas tadi mengatakan tidak menikah ya. Iya ya Rasul, mau ngapain? Ya sholat, puasa, Al-Quran, pikiran dan seterusnya. Itu yang akan kami lakukan, akan kita lakukan. Udah, setelah didengar semua oleh Rasulullah, dikonfirmasi oleh Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, "Ana atau i'lamu ya ashabi, innani atqakum lillah." Saya ini orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhsyakum lahu, dan orang yang paling takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Walakinnani, tetapi saya usalli lailan, saya sholat pada malam hari, wa arqudu, dan saya tidur. Bukan sepanjang malam ini terus-menerus sholat. Saya sholat tetapi juga saya tidur. Mengapa saya lakukan begini? Ini loh mata saya, mata kita semua ini punya hak beristirahat. Jadi tidak boleh dalam seluruh malam itu kamu gunakan untuk sholat. Kira-kira begitu Nabi Muhammad ya katakan. Wa asumu, dan saya berpuasa hari ini. Wa uftiru, besok buka. Hari ini puasa, besok buka. Puasa lagi, besok buka. Mengapa saya lakukan begitu? Karena ini loh badan kita, perut kita, badan kita membutuhkan lemak, membutuhkan protein, membutuhkan kalau bahasa sekarang ya. Tapi di hadirnya ada lemak, ada protein juga ya. Ini hanya penjelasan bahasa Arab ya. Kira-kira begitu. Nah ini hak perut, hak badan kita harus kita penuhi. Dan Wanana, coba. Ini saya menikah, ya. Saya menikah dan ini lihat istri saya. Ada dulu namanya Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah wafat, itu saya menikah dengan Siti Aisyah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perhatikan loh Mas, perhatikan loh semuanya nih, bahwa menikah juga ibadah, bukan hanya sholat, bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi menikah dengan baik, memperhatikan istri, memperhatikan anak dan sebagainya. Itu juga min ibadat, ya min ibadat. Dan itu memang dinyatakan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh adik-adik perhatikan. Kira-kira begini,
para sahabat itu mau ekstrim untuk dirinya, betul nggak? Ya, betul nggak? Iya, yang mau ekstrim, mau menyiksa diri, gampangannya begitu ya, dengan cara beribadah. Ditarik oleh Rasulullah ke tengah. Jangan begini, beragamalah untuk dirimu itu secara modern. Itu jadi adik-adik, tadi apa namanya, Pak Mahmud Arif tadi mengatakan bahwa ada orang sebagian orang mengatakan moderasi beragama titipan barat, tidak benar. Karena Islam sendiri sejak zamannya Nabi Muhammad SAW mengajari moderasi beragama, baik itu kepada dirinya sendiri, kepada orang lain, kepada budaya, kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Negara yang kita tempati kebetulan negara kesatuan Republik Indonesia. Tuh.